Dalam sidang pra-peradilan ketiga, pihak Roy Suryo menuntut ganti kerugian material terhadap penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dalam gugatannya, Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas dugaan tindakan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penahanan. Sidang putusan akan menjadi penentu apakah permohonan ganti rugi dan keberatan atas prosedur penahanan yang diajukan Roy Suryo diterima atau ditolak pengadilan. Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan yang ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai tak berdasar. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa siang. Persidangan beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Sebelumnya dalam gugatannya, Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Tuntutan ini diajukan atas dugaan tindakan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penahanan yang dinilai tidak sah. Sementara itu, tim kuasa hukum termohon yakni Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo tidak berdasar dan pembuktiannya tidak memadai, sehingga meminta hakim untuk menolak permohonan tersebut. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pada Senin 3 Agustus lalu, pihak Polda Metro Jaya menghadirkan Hendri Jayadi Pandiangan, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Hendri menekankan tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan yang dinyatakan tidak sah tidak bisa serta-merta dikabulkan dan dibebankan kepada negara. Meski pasal 173 KUHP membuka ruang bagi tersangka untuk menuntut ganti rugi, terdapat batasan dan parameter ketat yang harus dipenuhi. Sementara itu, sidang putusan pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dibacakan pada Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk keempat kalinya, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini, Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya. Tak berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang keempat kalinya. Kali ini Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy Suryo meminta agar status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya segera dicabut. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan. Sebelumnya Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanannya tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Roy Suryo dinilai sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Sementara pra-peradilan ketiga masih berlangsung, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Polda Metro Jaya menilai gugatan tersebut hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bang Ade. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Saya mau ke Bung Sangaji dulu, Bung Sangaji. Ini sudah berjalan begitu ya perkara, bahkan sudah dilimpahkan. Kenapa soal pencekalan ini baru dipersoalkan di Peradilan Jilid 4 ini, Bang Sangaji? Ya, memang karena pencekalan itu hanya bisa dipersoalkan melalui pra-peradilan. Dulu ketika berlaku KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pencekalan itu tidak masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan. Tapi karena kita masuk dalam rezim KUHP yang baru, khususnya di pasal 158 terkait dengan upaya paksa, dan upaya paksa itu dirinci dalam pasal 89. Ada 9 item yang disebut upaya paksa yang dapat dimohonkan melalui lembaga pra-peradilan, ya. Di antaranya ada penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, kemudian juga penyadapan, pemeriksaan surat, ya. Dan salah satunya yang terakhir itu adalah pencekalan atau pencegahan seseorang, terutama adalah seorang tersangka dari wilayah hukum Republik Indonesia untuk berpergian ke negara lain. Jadi yang kami mohonkan ini memang karena KUHP yang baru memberikan landasan yuridis kepada kami untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Kenapa kami mengajukan permohonan pra-peradilan terkait dengan pencekalan? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi, dan ini adalah tindakan administratif di bidang imigrasi, ya, yaitu di pasal 97 bahwa jangka waktu pencekalan itu paling lama adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan lagi. Artinya total pencekalan itu bisa 1 tahun. Dan Mas Roy ini sudah dicekal sejak tanggal 8 November 2025, 1 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya jangka waktu pencekalan kepada Mas Roy dan Bu Tifa, tapi kami mengambil langkah hukum terhadap Mas Roy, yaitu sampai tanggal 8 November 2026. Sementara ya, berkas perkara ini kan bukan lagi wilayah penyidik, ya. Yang memohonkan itu kan saat itu adalah penyidik. Dan imbas daripada pencekalan itu, paspornya Mas Roy sampai hari ini belum dikembalikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga kami meminta supaya itu dicabut oleh pengadilan. Oke, Bung Sangaji. Bung Ade, Anda sudah seperti sedang menyampaikan sesuatu. Apakah memang Anda menilai selama ini apakah sebagai trik untuk menunda pokok perkara, atau Anda punya pandangan khusus terkait hal ini? Jadi begini, Cikal, bahwa kemudian ya pencekalan itu tidak relevan menurut saya kalau kita ajukan saat ini. Kenapa? Karena status tersangka masih on, artinya tidak diputuskan, tidak sah oleh pengadilan. Terus yang kedua terkait pandangan bahwa ini adalah upaya mengulur-ulur waktu, jelas dalam pertimbangan hakim. Artinya penilaian itu kan tidak hanya pada pengadilan, tapi tentu publik juga akan berpersepsi sama karena dasar hukumnya jelas kan ada. Terus yang kedua, ini kalau kita sih dari pihak Bapak Insinyur Joko Widodo, terutamanya teman-teman ya yang ada di kubu Pak Jokowi, itu kita sih santai-santai saja. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya sendiri sudah menghitung, Cikal, bahwa Prapit ini paling top ya, karena masih ada 4 pasal ya, 433, terus kemudian lain-lain, pasal berapa lagi itu, 32-nya kan sudah kemarin ya, sisa 35 ya, terus ada pasal satu lagi 26 berapa itu tentang berkelanjutan, pidana berkelanjutan dan lain-lain sebagainya ya. Nah itu katakan ada 4 ya, terus ditambah lagi ada beberapa yang sesuai dengan aturan di dalam KUHP baru yang bisa diprapit ya. Saya rasa paling top 9 atau 7 lah ya, 7 kali itu saya rasa sudah mentok dan tidak ada lagi jalan untuk melakukan prapit. Endingnya ya. akan kemana, Bung Ade? Endingnya tetap masuk kepada pokok perkara. Bahwa kemudian kita tunggu, misalkan katakanlah ini akan diajukan terus ya sampai full 9 kali, top score-nya di situ ya, 9 kali prapit. Kemudian masuk kepada pokok perkara juga akhirnya. Nah, disitulah artinya satu finalisasi di mana pembuktian itu sangat komprehensif di situ. Dan saya melihat bahwa bocoran-bocoran terkait BAP, kemudian saksi-saksi itu kan sudah dibaca ya oleh para penasihat hukum. Nah, di sini saya rasa melihat teman-teman pasti menganalisa dalam analoginya, wah ini kita nggak bisa counter.
Ini pasti kena nih. Kenapa? Ini pasti terpenuhi karena mereka membaca loh ya. Jadi ini ada ketakutan pastinya tentunya kan, sehingga memanfaatkan kondisi yang ada. Tapi apapun itu, kita mendukung kok, kita nggak ada masalah. Tetapi teman-teman dari tim hukum Pak Jokowi dan kuasa hukum Pak Jokowi juga mungkin di dekat hari ini akan melakukan juga upaya hukum, yaitu tentu menghimbau kepada Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan perma atau sema ya terkait Prapit yang terlalu dipisah-pisahkan atau parsial sifatnya kan, karena itu tidak bisa parsial ya, seperti saya katakan Cikal, bahwa kalau kita mau menggugat misalkan ada lex spesialis ya tentu semua pasal yang lex spesialis, kemudian kalau ada yang kuat tentu kuat, idealnya seperti itu menurut kami. Tapi kalau menurut teman-teman advokat kan dia memanfaatkan situasi dan timer toh ya, semua silakan. Bung Ade, Bung Sangaji, tadi komentar Bung Ade ini sesuatu yang mungkin dalam tanda petik tertakar begitu ya. Ujung-ujungnya bakal ya perkara lagi, seperti buang-buang waktu. Tanggapan Anda, Bung Sangaji? Oh iya, yang pertama saya harus tegaskan bahwa ini kita masuk dalam rezim KUHAP baru, Bang Ade ya. Artinya di dalam rezim KUHAP yang baru ini, semua hal yang baru ini memang baru terjadi. Dan ini adalah perdana untuk suatu perkara besar yang membuat satu bangsa ini heboh atau yang menyita perhatian publik. Saya kira ini adalah laboratorium hukum bagi masyarakat Indonesia ya dalam perkara Pak Jokowi, karena kita lagi-lagi tidak sedang menerapkan KUHAP lama, kita sedang menerapkan KUHAP baru. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kalau dikatakan bahwa ini tidak ada urgen, ini tidak penting lagi untuk dipersoalkan pencekalan ini, ingat, seorang warga negara yang statusnya sebagai tersangka masih mempunyai hak ya, hak untuk berpergian ke negara mana saja sepanjang tidak menghilangkan barang bukti, sepanjang tidak menghalangi proses penyidikan dan penuntutan. Dan gini, pencekalan ini kan dimohonkan untuk kepentingan penyidikan, dan penyidikannya kan sudah selesai, dan penangkapan, penahanan, penggeledahan itu kan sudah dinyatakan tidak sah, beralih kepada kewenangan jaksa penuntut umum. Jaksa juga tidak melakukan penahanan, artinya secara subjektif tidak ada kekhawatiran dari jaksa penuntut umum bahwa Mas Roy tidak akan memenuhi kewajiban hukumnya, sehingga karena pencekalan ini merujuknya kepada pencekalan yang permohonan pencekalan atau permintaan pencekalan yang dilakukan oleh Polda, maka tentu sudah tidak relevan lagi secara yuridis, tidak lagi ada kepentingan yuridis untuk kemudian mencekal seorang tersangka yang notabene adalah seorang warga negara. Jadi hukum kita ini memberikan kebebasan kepada seorang tersangka yang notabene warga negara supaya bisa juga melaksanakan aktivitas, mungkin mau berkontrak di luar negeri, mungkin mau bekerja sama ke luar negeri, atau mungkin mau berwisata ke luar negeri, tidak perlu dicekal. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita terkait dengan pokok perkara ya. Ingat, pra peradilan tidak menghapus atau tidak menggugurkan hak penuntutan dari seorang jaksa penuntut umum. Pra peradilan juga tidak menghilangkan ya proses penuntutan terhadap pokok perkara. Artinya pokok perkara tetap akan berlanjut, ya tetap akan terlaksana. Tetapi ingat, di dalam peristiwa pidana atau di dalam kita menegakkan hukum yang diadopsi dalam KUHAP, dalam prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip negara demokrasi, dan itu bukan hanya di kita tapi juga di konvensi-konvensi internasional, dan itu adalah bagian dari nilai universal keadilan seluruh dunia, adalah keadilan bukan hanya untuk Pak Jokowi, ya, tapi keadilan juga untuk Mas Roy dan Bu Tifa, sehingga kemudian mereka menghidupkan pilihan untuk melakukan peradilan dalam rangka apa? Dalam rangka mengoreksi tindakan-tindakan aparatur penegak hukum yang tidak sesuai dengan hukum, yang merugikan kepentingan seorang tersangka yang notabene adalah warga negara. Dan itu adalah keadilan yang berimbang. Kita poinnya sudah tangkap, Bung Sangaji. Mungkin Bung Ade juga sudah tangkap poinnya. Esensinya juga nggak hilang kok, Bung Ade, begitu. Tanggapan Anda sudah tadi. Memang esensinya tidak akan hilang, pokok perkaranya tidak akan hilang, cuman mengulur waktu itu sudah pasti, karena dilakukan secara parsial, satu demi satu. Yang idealnya, makanya sekali lagi Cikal, saya menyarankan Mahkamah Agung dan meminta kepada Mahkamah Agung untuk melihat ini sesuatu yang baru agar tidak menjadi sia-sia nanti di kemudian hari dikarenakan prinsip pengadilan itu sendiri. Yang pertama adalah sederhana, biaya ringan, cepat. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan penetapan, baik itu melalui perma maupun surat edaran, agar supaya lebih tertata rapi, karena sesuatu yang tidak diatur tidak ada larangan untuk dilakukan.
Sehingga ini harus diatur melalui apa? SE dan Perma. Makanya kami menghimbau kepada Mahkamah Agung agar tidak adanya kekosongan hukum, maka harus dikeluarkan Perma dan surat edaran. Saya rasa itu normal agar Mahkamah Agung kita lebih tertib untuk masalah prinsip peradilan itu sendiri, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, ini yang harus betul-betul dilihat oleh Mahkamah Agung. Sehingga saya rasa alasan apapun itu kita terima, karena itu tidak diatur, tetapi harus ada yang mengatur ini. Inilah fungsi dari Mahkamah Agung. Begitu, Cikal. Oke, Bung Sanghaji, Bang silakan. Cikal, saya tanggapi langsung ya. Oke, silakan. Bahwa penegakan hukum itu kan dia bersandar pada prinsip ius constitutum atau hukum yang berlaku sekarang. Oke. Jadi hukum positif itu sandarannya pada apa yang disebut dengan ius constitutum, yaitu apa yang berlaku hari ini, dan itu yang kemudian menjadi norma dan kaidah bagi terselenggaranya suatu mekanisme peradilan, baik pidana maupun perdata dan lain seterusnya. Nah, yang disampaikan oleh Bang Ade tadi itu masuknya dalam apa yang disebut sebagai ius constituendum, hukum yang nanti berlaku ke depan. Persoalannya, dalam kita menegakkan hukum, kita tidak melihat pada hukum yang berlaku ke depan. Penegakan hukum itu bukan seperti kita meramalkan suatu peristiwa yang akan terjadi ke depan. Ini bukan matematika hukum gitu loh. Artinya, sepanjang belum ada kaidah yang berlaku positif hari ini yang melarang berkali-kali adanya mekanisme pra-peradilan, maka itulah yang kemudian harus kita hargai dan kita junjung tinggi. Dan siapapun itu, Bung Sanghaji, selain esensi hukum yang Anda sebutkan tadi, Bung Sanghaji, apakah memang pihak kuasa hukum dari Roysuryo melihat adanya memang kelemahan dari berkas perkara ini sejak awal, sehingga akhirnya ada pra-peradilan yang berjilid-jilid ini? Memang kalau kita bicara berkas perkara ini memang dari awal memang lemah. Terutama kalau kita bicara bukti-bukti ya. Tadi Bang Ade men-spill bahwa kami sudah baca BAP dan kemudian kami sepertinya akan takut untuk sana. Enggak. Gini. BAP, kemudian alat bukti, barang bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu kan baru sepihak, belum kita uji. Contoh hal yang paling sederhana. Kami uji misalnya penangkapan penahanan yang dari awal dikatakan oleh Bang Ade dan teman-temannya, oh enggak, itu sudah sesuai prosedur, oh enggak, itu adalah kewenangan penyidik. Begitu kami masukkan dalam permohonan pra-peradilan dan kami uji secara hukum, maka kemudian pada akhirnya dinyatakan tidak sah. Itu contoh hal yang sederhana. Artinya berkas perkara Pak Jokowi contoh juga, Bang itu juga harus diuji dulu. Sebentar, Bang Ade. Jadi di sini belum ada kebenaran dari versinya Pak Jokowi, belum. Ini masih menggantung ini barang ini. Kita akan uji dan kita akan masuk ke pokok perkara, dan kami yakin akan banyak hal yang mungkin akan kita gali dalam fakta persidangan. Bang Ade mau langsung menanggapi? Ya, intinya bahwa kita menghargai setiap upaya hukum. Makanya lah untuk menerapkan prinsip peradilan, sekali lagi saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung segera mengeluarkan perma dan surat edaran agar supaya kekosongan hukum di mana tidak ada batasan dalam Prapit ini menjadi ada batasan dan tidak boleh dilakukan secara parsial, sehingga lebih teratur. Itulah yang kita harapkan, bahwa semua advokat memiliki etika, Bung Sanghaji, dalam pembelaan. Contohnya, ketika itu tidak memiliki kepastian hukum terhadap klien, maka advokat harus segera menerapkan yang namanya kepastian hukum itu sendiri. Itu adalah semangat perjuangan daripada advokat. Mau menang kalah, itu urusan kedua. Yang penting klien kita mendapatkan kepastian hukum. Seperti itu kira-kira. Baik, Bung. Bung Ade, sayang sekali. Singkat saja, Bung Sanghaji. Saya setuju dengan Bang Ade bahwa menang kalah itu urusan belakangan. Terbukti palsu atau asli itu juga bukan ranahnya dalam media-media ini, tapi itu ranahnya pembuktian. Dan satu hal lagi, kalau memang pada akhirnya perlu ada hukum baru yang mengatur tentang ini, saya setuju. Tetapi sepanjang belum ada hukum yang mengatur terkait itu, maka ini adalah sah secara hukum. Kami menempuh peradilan berjilid-jilid. Betul. Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya sidang pra-peradilan jilid keempat Roysuryo. Terima kasih Bapak-bapak, Bung Sanghaji dan Bung Ade. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Sama-sama, Bang Cikal.